semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Salsabila dengan NIM 22002105 dari Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman semua, di pertemuan yang di minggu ke-13 ini kita akan membahas tentang komunikasi eksternal dengan mata kuliah komunikasi organisasi. Nah, apa itu konsep komunikasi eksternal? Kenapa komunikasi itu dilakukan dan siapa yang punya peranan melakukan komunikasi eksternal tersebut? Komunikasi eksternal ini menjadi nyawa yang menjadi potensi yang sangat besar yang akan menentukan tingkat keberhasilan suatu lembaga atau perusahaan. Nah, keberhasilan suatu lembaga atau perusahaan mengidentifikasi atau mengelola komunikasi dengan baik adalah mengidentifikasikan keberhasilan sebagai lembaga organisasi untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Komunikasi eksternal pada prinsipnya akan membangun relasi, membangun hubungan baik dengan mereka-mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan perusahaan luar organisasi. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan komunikasi eksternal? Nah, komunikasi eksternal adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan atau pertukaran pesan atau justru juga disebut dengan diindikasikan sebagai satu strategi yang dilaksanakan atau bahkan dimanfaatkan oleh suatu perusahaan atau lembaga atau organisasi dimanapun untuk menjalin, menjaga, membentuk, mengembangkan hubungan. Tentu saja maksudnya adalah hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi atau khalayak umum, yang pada akhirnya akan didesain sedemikian rupa untuk memberikan perhatian kepada lembaga yang kita kelola ini. Memang tujuannya adalah untuk membangun hubungan baik dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi tempat kita bekerja. Nah, komunikasi eksternal secara prinsip dalam satu organisasi itu juga dinamakan sebagai kegiatan komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan semua khalayak. Kita menyebutnya khalayak, berarti semua mereka yang terlibat yang seharusnya di luar lingkup organisasi kita, bahkan masyarakat pada umumnya yang berada di luar organisasi. Komunikasi eksternal sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh organisasi pada lingkungan sekitar, dan selain sebagai hubungan timbal balik yang jelas, peran komunikasi dalam organisasi atau komunikasi eksternal ini adalah untuk mengendalikan sekaligus memantau organisasi agar tetap berada di jalur yang memang diharapkan atau menjadi tujuan dari organisasi itu di awal. Nah, selanjutnya, pada dasarnya organisasi memang dibentuk agar bisa memberikan manfaat yang luar biasa dan bisa berkontribusi kepada lingkungan kita dengan memperhatikan khalayak melalui komunikasi yang dibina atau yang dilakukan oleh suatu organisasi tersebut. Akan merasa memiliki keterlibatan dan juga akan mempunyai seperti logo atau pengenalan perusahaannya. Nah, komunikasi eksternal juga dianggap sebagai sebuah strategi yang memang yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi untuk mempromosikan, untuk mengantarkan atau menyampaikan, bahkan menjelaskan segala sesuatu yang memang ingin diantarkan kepada khalayak umum. Ketika ini dianggap sebagai satu strategi. Ini memiliki tujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan tersebut. Nah, ketika komunikasi dilakukan dengan benar, dikelola secara baik, ketika relasi atau hubungan ini terbangun dengan baik pula, ini akan menjadi keuntungan yang luar biasa bagi perusahaan atau lembaga nantinya. Kita akan lihat apa saja bentuk dari komunikasi eksternal itu yang bisa dimanfaatkan atau dipilih oleh sebuah organisasi
atau sebuah lembaga ataupun perusahaan. Yang namanya komunikasi eksternal itu tidak sama dengan strategi pemasaran. Meski komunikasi eksternal adalah sebuah strategi, jadi perlu digarisbawahi bahwa komunikasi eksternal berbeda dengan strategi pemasaran pada umumnya. Diambil kesimpulannya adalah strategi ini atau komunikasi eksternal ini fokusnya pada penyampaian value atau nilai dari satu produk kepada orang di luar perusahaan seperti investor, pemegang saham, atau pelanggan. Biasanya perusahaan akan mencoba untuk memaksimalkan strategi ini dengan sebaik mungkin. Pasalnya kenapa? Selain untuk keuntungan, komunikasi eksternal juga memiliki fungsi membangun citra dari lembaga atau perusahaan apabila perusahaan itu menjadi baik. Nah, tentu hal ini merupakan satu keuntungan yang luar biasa bagi mereka untuk menarik perhatian dari para pelanggan atau konsumen atau dari masyarakat umum yang ada di luar organisasi. Apakah terlibat secara langsung atau tidak, atau punya hubungan secara langsung atau tidak, yang jelas mereka memiliki satu kondisi yang ikut serta membesarkan lembaga atau perusahaan kita. Nah, selain itu, melalui strategi, sebenarnya perusahaan melalui komunikasi eksternal ini, perusahaan atau lembaga atau organisasi sebenarnya juga akan mendapatkan berbagai macam feedback yang akan membantu lembaga atau perusahaan kita untuk berkembang lebih baik ke depannya. Jadi ini menjadi sangat krusial untuk dilakukan. Berkembang tidaknya sebuah lembaga atau perusahaan sangat dipengaruhi oleh terbinanya komunikasi eksternal dengan mereka-mereka yang ada di luar lembaga organisasi atau khalayak umum. Nah, apa saja bentuk dari feedback yang dapat diberikan oleh klien atau pelanggan, bahkan dari investor secara langsung dan masyarakat pada umumnya? Inilah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal yang akan kita bahas, sehingga bisa jadi salah satu di antara sekian banyak jenis. Itu merupakan komunikasi eksternal yang memang pernah Anda lakukan. Beberapa di antaranya yaitu, pertama ada website perusahaan atau lembaga. Yang jelas website seringkali identik dengan media untuk mempromosikan satu produk, akan tetapi di balik itu yang namanya website itu dijadikan sebagai media untuk membangun komunikasi dengan mereka-mereka yang secara langsung mungkin tidak akan bisa kita sentuh dalam hubungan tatap muka. Tetapi melalui website semua orang bisa bersentuh, dapat terjangkau. Nah, di dalam website kita bisa memasukkan berbagai macam informasi, berbagai macam-macam mengenai perusahaan kita, mengenai kelebihan-kelebihan perusahaan kita, produk, atau bahkan produk-produk yang baru akan dikembangkan. Nah, untuk membentuk, bahkan untuk memperbaiki citra perusahaan. Nah, secara umum, dalam konteks komunikasi bagi lembaga atau perusahaan dimanapun, website akan menjadi salah satu jenis komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan. Bentuk lain dari komunikasi eksternal adalah majalah. Nah, majalah perusahaan artinya memang kadang dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan atau lembaga sebagai alat komunikasi, terhadap mereka yang memang tidak bisa secara mudah kita sentuh melalui komunikasi langsung dalam satu organisasi, atau perusahaan. Peran dari majalah ini bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan organisasi kepada khalayak, sehingga mereka lebih mengenal organisasi. Kelebihan dari majalah sebagai komunikasi eksternal adalah isinya bisa dibuat lebih detail sesuai dengan keinginan perusahaan atau lembaga, dan cenderung bisa lebih lengkap dibandingkan media lain. Namun, kekurangannya adalah organisasi atau perusahaan memang dituntut memiliki budget lebih yang cukup untuk mencetak majalah dan secara berkala, karena biaya produksi untuk satu majalah memang tidak kecil, dan majalah dicetak bukan hanya dalam jumlah yang relatif kecil, justru semakin sedikit dicetak semakin besar biayanya.
Mungkin brosur juga merupakan satu pilihan dari komunikasi eksternal. Salah satu jenis juga dengan poster. Kalau brosur sifatnya sederhana dan tujuannya menjadi sangat jelas, lebih simpel dari yang lain dan isi dari brosur ini biasanya langsung muncul ke satu titik masalah, sehingga dapat isi secara umum dalam sekali baca. Dan brosur ini biasanya dibagikan di tempat-tempat umum yang dapat menjangkau masyarakat banyak. Kekurangannya adalah brosur ini gampang dibuang jika sudah menerima dan dibaca, bahkan belum dibaca pun mereka sudah membuangnya. Nah, kalau poster hasilnya mungkin lebih maksimal dibandingkan brosur, maka dibutuhkan kemampuan untuk membuat poster yang menarik, yang mampu mengundang khalayak untuk memahami maksud dan isi dari poster tersebut. Selanjutnya itu ada beberapa jenis lain dari komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan atau bisa dimanfaatkan oleh penanggung jawab atau pimpinan lembaga atau perusahaan apa saja itu. Nah, yang pertama ada konferensi pers, di mana narasumber mengundang wartawan atau jurnalis untuk mengumumkan satu hal yang penting. Tujuan dari konferensi pers ini adalah untuk memberikan kepastian mengenai sesuatu agar menjadi jelas bagi orang lain atau khalayak menerima atau yang mengikuti konferensi pers tersebut. Konferensi pers ini dimulai dengan pernyataan dari narasumber yang sudah ditentukan atau dipilih oleh lembaga atau perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, orang yang menjadi narasumber ini adalah orang yang tahu tentang perusahaannya. Jika dia tidak tahu tentang perusahaan tersebut, bagaimana dia akan menjawab dari khalayak-khalayak yang ikut serta dalam konferensi pers tersebut. Nah, konferensi pers ini juga digunakan untuk mempromosikan produk baru yang akan dirilis oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada bakti sosial. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa bakti sosial ini termasuk dalam komunikasi eksternal yang digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan. Nah, bakti sosial ini bentuk dari komunikasi eksternal yang kita bangun di masyarakat dekat dengan perusahaan kita. Nah, selanjutnya itu ada live event, juga dimanfaatkan oleh banyak organisasi di kondisi yang sekarang ini. Karena lebih menarik, lebih hidup, bahkan kayak seperti bernyawa gitu. Karena live event ini akan bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai target market mereka. Dan jenis bentuk komunikasi eksternal lainnya ada media sosial dan lain sebagainya. Nah, apapun itu ketika bisnya itu adalah menyampaikan, mempromosikan, dan itu merupakan satu strategi untuk membangun relasi, membangun hubungan baik, dan nah itu adalah bentuk dari komunikasi eksternal. Nah, ada dua alasan mengapa perusahaan itu menggunakan komunikasi eksternal yang menjadi keuntungan bagi perusahaan tersebut. Nah, dua alasan ini biasanya menjadi menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Mereka melakukan komunikasi eksternal tersebut. Nah, yang pertama ada komunikasi eksternal adalah untuk membentuk persepsi dan opini publik. Jadi semakin baik kita mendesainnya, semakin siap kita mengelolanya, semakin hebat komunikasi yang dilakukan, maka yang terbentuk adalah persepsi positif. Persepsi publik, persepsi khalayak, persepsi investor, persepsi klien, dan lain sebagainya terhadap lembaga menjadi positif, sehingga dapat meningkatkan citra dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ada yaitu mampu menjangkau pelanggan baru melalui komunikasi eksternal yang baik. Kita mampu memilih dan kita mampu memilih jenis media yang baik. Itu akan mendatangkan pelanggan baru yang sebelumnya tidak tahu dengan perusahaan kita tadinya atau tidak terjangkau dengan komunikasi langsung kita. Nah,
Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi komunikasi eksternal pada minggu kali ini. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Semoga kita dapat menerapkan komunikasi eksternal ini pada saat kita bekerja nantinya di perusahaan atau di lembaga atau bahkan di organisasi tertentu. Nah, mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.